Ini menjadi sesuatu yang penting bagi kami penyuluh pertanian Kebumen. Ingin kami ungkap Pak Wardoyo, ingin kami tanyakan bagaimana rahasianya, kemudian dulu kelompoknya seperti apa supaya bisa menginspirasi kelompok tani yang lain. Kegiatan rutinitas untuk kelompok tani memang kami utamakan adalah penyebaran informasi. Penyebaran informasi baik ya kepada anggota baik itu dari dinas terkait dalam hal ini BPP maupun yang lain. Lebih-lebih akhir-akhir ini pemberlakuan kartu tani kami lebih ekstra lagi untuk menyampaikan informasi. Saprodi awalnya kami iuran pengurus untuk sebagai modal pembelian saprodi waktu itu. Kuncinya adalah mengaktifasi lagi usahanya di kelompok tani ya, iya, Pak betul, Wardoyo ya. Iya, betul. Dulu punya usaha pengadaan saprodi macet tahun 2015-an. Ya. Untuk menarik ini Pak Wardoyo nggak hanya langsung nagihin gitu tanpa ada usaha pancingan. Jadi harus modal lagi pengurusnya, kemudian membuat usaha pengadaan saprodi lagi dipinjam. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, sore hari ini saya lagi ada di Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, tepatnya di kelompok tani Guyub Rukun. Nah, ini di sebelah saya ini ada satu orang tokoh yang berbadan tegap, gagah nih, namanya Pak Wardoyo. Bisa disapa sahabat tani Pak Wardoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tani Kebumen yang saya hormati. Perkenankanlah, nama saya Wardoyo, Ketua Kelompok Tani Guyub Rukun, Dukuh Puring Kulon, RT 2 RW 2 Desa Sitiadi, Kecamatan Puring. Lengkap sekali dan tegas sekali nih. Ceritanya Pak Wardoyo ini dulu tukang dadi komandan upacara sahabat tani ya. Tapi basicnya bukan militer Pak Wardoyo ya? Bukan militer. Nah, kita santai aja Pak Wardoyo. Ya, oke. Ya, nanti jangan dikirain kita mau pergerakan apa ini. Iya. Ini Pak Wardoyo, terima kasih waktunya. Sudah bisa diperkenankan kami dari tim panggung penyuluhan untuk sowan ke sini ke kelompok tani Guyub Rukun dan bertemu langsung ketua kelompok taninya sahabat tani. Nah, kenapa kami luangkan waktu dan kami ingin sekali mendengar apa yang beliau sampaikan nanti, karena kelompok tani ini beberapa waktu yang lalu mendapat predikat kelompok tani terbaik di Kabupaten Kebumen. Benar ya Pak Wardoyo ya? Betul. Dan dapat penghargaan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Ini menjadi sesuatu yang penting bagi kami penyuluh pertanian Kebumen. Ingin kami ungkap Pak Wardoyo, ingin kami tanyakan bagaimana rahasianya, kemudian dulu kelompoknya seperti apa supaya bisa menginspirasi kelompok tani yang lain. Nggak apa-apa Pak Wardoyo? Tidak apa-apa, insya Allah. Ya. Karena memang sesuatu yang menjadi teladan harusnya memberikan teladan yang lain. Jadi kami pengen tanya rahasianya apa, kemudian dulunya seperti apa. Nah ini pertama, nama kelompok taninya apa Pak Wardoyo tadi? Kelompok tani namanya Guyub Rukun. Guyub dan Rukun. Iya. Artinya selalu guyub dan selalu rukun. Iya. Dan ini sejarahnya kenapa dikasih nama itu, kemudian dulunya terbentuknya dari apa, dan basic orangnya adalah jangan-jangan dari mana? Bukan petani saja atau memang dari petani atau dari siapa dulu terbentuknya Pak? Ya, terima kasih. Langsung aja sekali lagi terima kasih untuk kelompok tani Guyub Rukun berdiri sejak 22 Januari 1984 yang awalnya namanya Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pirsawan. Waktu itu saya masih SMP, belum kenal. Pendengar, pembaca, Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pirsawan. Waktu itu Menteri Penerangan Pak Harmoko, terkenalnya seperti itu. Jadi juga agak lama, namun kami secara resmi masuk dan dilantik sebagai pengurus ketua
pada tahun 2019. 2019. Iya, 2019 resmi kami pengurus setelah reorganisasi kami ditunjuk Sebagai dalam musyawarah kelompok yang disetujui atau didatangi oleh PPL, kemudian oleh kepala desa dan lembaga sosial yang ada. Kami ditunjuk sebagai ketua kelompok tani. Sedangkan struktur organisasinya, saya selaku ketua kelompok tani, Mas Pak Jalan selaku sekretaris, Pak Basuki selaku bendahara, kemudian ada seksi pengolahan tanah, ada seksi pemberantasan hama, ada seksi pasca panen, dan terakhir ada seksi humas. Ya. Dan insya Allah dari saksi-saksi itu aktif semua. Kami berdayakan semua. Berarti mulai tahun 2019 sebelum pandemi aslinya sudah ya, ada, sudah namun ada kelompok, dikukuhkan kembali saya ada secara organisasi resmi. waktu itu, kemudian saya ditunjuk kembali menjadi ketua seperti itu. Ya. Berarti mulai aktif kembali dan 2019. Iya. Dari kelompok yang penerangan dulu, kemudian beralih, kemudian menjadi kelompok tani yang mulai aktif kembali di tahun 2019. Dan dari 2019 sampai sekarang itu memang ada kegiatan terus kelompok tani. Ada kegiatan rutinitas untuk kelompok tani. Memang kami utamakan adalah penyebaran informasi. Informasi baik kepada anggota baik itu dari dinas terkait dalam hal ini BPP maupun yang lain. Lebih-lebih akhir-akhir ini pemberlakuan kartu tani kami lebih ekstra lagi untuk menyampaikan informasi, membantu petani ketika ada kartu bermasalah segala macam. Nah, ini kelompok-kelompok seperti ini yang kadang memang paling dibutuhkan oleh penyuluh, Pak Wardoyo. Terus terang kadang komunikasi kita penyuluh itu ke langsung petani itu kan gapnya terlalu jauh. Kadang kita nggak bisa mendeteksi ini Pak ini namanya siapa, rumahnya mana. Ya lewat kelompok tani yang aktif seperti ini menjamin petaninya juga terjamin semua saprodinya termasuk pupuknya. Insya Allah Dan aktivitas itu terus berjalan dan panjenengan siap membantu terus ya. Insya Allah. Ketua kelompok dan pengurusnya ya Pak Wardoyo. Ini Pak Wardoyo sedikit motivasi lah dulu pembentukan kelompok tani ini. Minimal dari 2019 setelah Pak Wardoyo menjabat sebagai ketua yang baru di Guyub Rukun, waktu itu bisikan apa kepada anggota, kepada pengurus yang lain, atau mungkin ada tujuan-tujuan kelompok apa saja yang kok bisa menyatukan kelompok ini begitu kompak, begitu guyub dan begitu rukun sehingga bisa terjadi kelompok yang terbaik di kabupaten ini, Pak. Dulu awalnya tujuannya ngapain lah bikin? Terima kasih. Awalnya ini kebetulan saya asli Desa Sitiadi. Asli sini. Asli Sitiadi. Kemudian orang tua saya petani. Jadi saya terpanggil untuk membangkitkan untuk biar petani-petani kita Sitiadi sedikit ada kemajuan lah, cara berpikir, cara berbuat dan cara bertindak. Jadi di situ memang kami terukah luar biasa, termasuk hubungannya dengan Saprodi. Saprodi awalnya kami iuran pengurus untuk sebagai modal pembelian Saprodi waktu itu. Kami utamanya pengurus, kami istilahnya patungan biaya untuk pembelian Saprodi. Kurang lebih ada 2 tahun sebelum tahun 2019 kami sudah patungan. Sudah aktif untuk sudah patungan modal untuk pembelian. Betul. Sebelum diberlakukan kartu tani. Sebelum berlakukan kartu tani kami sudah iuran pengurus khusus pengurus untuk ada pengadaan Saprodi. Betul. Waktu itu mungkin barangkali bisa ditebuskan oleh kelompok. Bisa ditebuskan oleh dan kelompok. Itu menjadi unit usaha sendiri ya. Tapi alhamdulillah karena sebelumnya ini Pak, sebelumnya kan
kelompok pernah meminjamkan pupuk di situ. Tapi karena mindset petani kita, mungkin ya semoga tidak semua lah. Kalau sudah pinjam di kelompok dianggap dia miliknya sendiri. Pinjam mau mengembalikan agak sulit. Ya. Jadi waktu itu tahun 15-an lah, 2015-an ya. Sempat ada semacam kredit macet. Dalam gitu. arti ya. Usaha saprodinya itu macet. Dia pinjam tapi mengembalikan agak males, ya, agak susah. Sempat macet. Kami kesulitan untuk menarik modal yang ada di kelompok. Mulanya spontanitas tahun 2017-an lah kami patungan semua pengurus. Waktu itu ya ada 2 jutaan lebih lah, 22, hampir 6 jutaan waktu itu untuk modal pembelian pupuk saprodi. Nah, di situ awal bangkitnya. Karena kita begitu saya pinjamkan lagi tunggakan yang ada kan otomatis ikut ketarik lagi. Namun andai kata kami tidak melangkah seperti itu kan sulit. Saya nagih tidak memberi. Mereka kan seolah-olah ada istilahnya berpedoman rugi dan untung. Nyong utang ndak bisa pinjam lagi. Gitu. Nah, dengan pancingan itu alhamdulillah tahun 2017 pinjaman pupuk yang macet dengan adanya solusi kami patungan antar pengurus untuk modal pupuk, saya pinjamkan lagi, kredit macet bisa tertarik kembali. Itu trik berarti sahabat tani. Ketika kelompoknya sahabat tani ada kemacetan di kredit, di uang yang dipinjamkan kepada petani, berarti kuncinya adalah mengaktifasi lagi usahanya di kelompok tani ya, iya, Pak betul, Wardoyo ya. Iya, betul. Dulu punya usaha pengadaan saprodi macet tahun 2015-an. Iya. Untuk menarik ini Pak Wardoyo nggak hanya langsung nagihin gitu tanpa ada usaha pancingan. Jadi harus modal lagi pengurusnya, kemudian membuat usaha pengadaan saprodi lagi, dipinjamkan kepada orang-orang yang tadinya nunggak gitu. Iya, orang-orang yang nunggak, iya. Nah, nanti sambil ngambil tagihan yang baru sekalian tunggakan lama bisa kembali. Yang lama. Nah, ini luar biasa ini. Ini kunci, kadang kami mendapat keluhan macet susah ditarik ya, Pak Wardoyo. Jadi ini bisa dicontoh sahabat tani bagaimana mengaktifkan kembali kelompok tani yang terjebak macet. Bukan hanya lalu lintas saja ya. Kelompok tani pun bisa macet, stuck dan nggak jalan karena terjebak kredit atau utangan anggota yang macet. Nah, ini kuncinya seperti itu. Nah, ini berarti tujuannya tadi Pak Wardoyo memang dari pengurus itu punya keinginan yang sama bagaimana memajukan petani di wilayah Siti Haji itu ya. Enggak, bukan karena semata-mata pengen dapat untung dari usahanya, enggak ya. Iya. Tapi memang Mas, hubungannya dengan perkelompokan ya. Ya tidak hanya di kelompok tani saja, mungkin semua organisasi. Kelompok itu bisa dikatakan hidup, pertama tanda-tandanya kan pertemuan rutin. Pertemuan rutin. Jadi kami selalu berkomunikasi, saling mengevaluasi, saling koreksi. Utamanya komunikasi ini tidak terputus. Ya, tidak terputus. Ada pertemuan rutinnya sampai sekarang? Ada pertemuan sampai sekarang. Itu setiap malam Selasa Kliwon. Malam Selasa Kliwon. Pasti diadakan pertemuan. Iya, tanpa surat itu otomatis pertemuan. Otomatis ya. Karena dari 2019 kemarin. Iya, oh iya, sebelumnya juga segitu. Iya, sebelum. Saya mengapa tanpa surat? Saya tiap tahun membagikan kalender gratis. Di situ sudah tercantum setiap pertemuan malam Selasa Kliwon. Otomatis lihat penanggal, oh ini malam Selasa Kliwon. Kalender kelompok tani. Kalender kelompok tani. Itu tiap tahun saya itu sekaligus membuat pengingat. Jadi pengurus nggak harus membuatkan undangan. Betul, ya betul. Bulanan ya. Selapan harian. Selapan hari itu hitungan pasaran tanggalan Jawa. Betul, ya betul. Barangkali sahabat tani kurang paham. Itu kalau di Jawa itu ada malam Kliwon, Pon, Wage, Manis. Ini kalau Pak Wardoyo kelompok Guyub Rukun setiap malam Selasa
pasarannya namanya Kliwon. Jadi kurang lebihnya 35 hari sekali. Betul, ya kurang lebih 35 hari. Oke, Pak Wardoyo, ini kumpulan aktif terus dari sebelum 2019. Iya. Kemarin kena pandemi 2 tahun, kumpulannya jalan terus nggak, Pak? Sempat off mesti kan nggak boleh kumpul-kumpul. Ya, Pak? pernah off, namun tidak lama ya. Tidak lama, walaupun saya pertemuan patuh protokol kesehatan. Oh, pertemuan walaupun dan pertama awal-awalnya itu sifatnya apa ya, perwakilan. Karena di situ ada rutinitas, keuangan rutinitas hubungannya dengan arisan. Oh gitu. Ya, arisan. Jadi, kan harus iya, kelompok tani. Jadi kan tiap bulan harus dibagi, arisan. Nah, awal-awalnya sifatnya perwakilan. Ada petugas kami yang meter ngambili uang begitu. Oh gitu. Iya. Jadi arisannya jalan terus. Jalan terus. Setiap 8 hari selain pertemuan rutin, iya, ada arisannya di situ. Iya. Dan itu tempatnya di mana, Pak? Untuk pertemuan rutin itu tempatnya berpindah-pindah sesuai yang mendapat arisan. Jadi pertimbangan saya mengapa pindah-pindah. Yang pertama adalah silaturahmi. Biar antar anggota. Paling tidak kalau tempat itu untuk pertemuan minimal kan disapu, Pak. Disapu, dibersihkan. Nah itu nilai plusnya di situ. Terlepas dari rumah saya ndak bagus dan sebagainya. Ndak, jangan kesampingkan itu. Yang penting kita silaturahmi. Saya pernah ke rumahnya A, saya pernah ke rumahnya B dan sebagainya. Kalau nggak begitu belum tentu mungkin Pak Wardoyo datengin semua kelompok. Betul, iya. Terus kelompok lain belum tentu datengin ke anggota yang lain. Iya. Jadi itu berjalan karena ada satu kumpulan kelompok, kemudian ada arisannya, dan di agendanya itu termasuk ada proses penyuluhan juga. Betul, ada. Ya, iya. Dari teman-teman PPL di Puring ini juga kadang ngisi penyuluhan nggak, Pak? Iya. Sering. Ini begini ya, setiap pertemuan kelompok kami agendakan yang rutin kami undang adalah PPL wilayah binaan Siti ataupun koordinator PPL. Kepala desa harus saya libatkan di situ. Kemudian tokoh masyarakat, kadang-kadang saya mengundang ketua BPD hubungannya dengan kebijakan. Barangkali ada informasi apa dari desa gitu ya. Selain anggota itu memang rutin di situ. Yang jelas biar kita tidak miskomunikasi. Karena apa, Pak? Untuk pertemuan kelompok tani saya kebetulan ada banyak kegiatan, ada arisan, ada simpan pinjam, ada iuran dana sosial. Kami dana sosial diperuntukkan dari anggota ke anggota. Maksudnya apa? Anggota iuran nanti diberikan pada anggota yang tertimpa musibah. Ada kematian, ada opnam di rumah sakit, itu ditanggung kelompok. Ada anggaran khusus dari iuran itu untuk disantunkan ke khusus iuran dari anggota, sasarannya ke anggota. Dan uang itu murni, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Hanya untuk santunan sosial. Iya. Luar biasa ini. Ini ngomong-ngomong tadi ada arisan di situ, ada iuran sosial, ada simpan pinjam ada ya. Itu kan simpan pinjam bagian dari usaha kelompok juga. Ada ya. Selain tadi Saprodi ya, pengadaan Saprodi sampai sekarang masih. Masih. Berarti usahanya kelompok banyak juga itu, Pak ya. Selain yang sosial, kan nggak bisa dikatakan usaha. Banyak. Untuk yang ke lapangan dan untuk Saprodi memang tidak diperuntukkan untuk khusus anggota. Untuk Saprodi diperuntukkan untuk semua anggota. Karena di sini, Pak, anggota saya kategorikan ada 2, anggota aktif dan non aktif. Yang aktif adalah yang setiap bulan ikut pertemuan. Tapi yang tidak aktif mereka yang sudah termasuk datanya dalam RDKK masuk. Tapi tidak aktif dalam pertemuan karena itu kan banyak luas. Iya, luas. Termasuk berarti nama-nama yang masuk RDKK yang di kartu tani masuk kelompok rukun. Itu bagian anggota yang di situ aktif. Dia berhak mendapat pinjaman dari kelompok. Oh, gitu, boleh minjem ya. Iya, boleh minjem itu tadi ya. Mulanya kadang-kadang dalam data saya ada bukan wilayah saya kok pinjam ini ya, dasarnya dia anggota saya, dia punya lahan wilayah di tempat Gubernur ya. Tapi simpan
pinjam itu penyakitnya ya tadi macet tadi. Betul, Pak, iya betul. Tapi sekarang ya. Alhamdulillah, ya tadi. Triknya tadi dengan membuat usaha lagi, kemudian dipinjamkan lagi. Betul, ya. Ini selain Saprodi berarti ada simpan pinjam uang murni di. Ada, itu diperuntukkan untuk khusus anggota. Oh, yang ke anggota rutin. Iya, anggota rutin. Dalam pertemuan rutin. Dalam pertemuan rutin iya. itu simpan pinjam uang khusus. Iya. Kalau yang Saprodi untuk semua anggota, iya. Baik yang rutin ataupun yang masuk. Kalau tidak salah anggota saya yang termasuk dalam RDKK waktu itu ada 177 orang. Terdiri dari 150 laki-laki dan 27 perempuan. Apal sekali Pak Wardoyo ya. Karena begini Mas, untuk kelompok tani saya yang aktif saja ada perempuan karena aslinya bapaknya yang ikut, kebetulan bapaknya meninggal. Diteruskan oleh ibunya. Kumpul malam juga. Iya, kumpulan saya ada perempuannya juga. Iya. Ini kelompok-kelompok ketua kelompok tani yang seperti ini yang menjadi idaman para penyuluh sebenarnya Pak Wardoyo. Jadi penyuluh itu nggak susah mencari petani yang kadang ada yang permasalahan kartu tani segala macam sampai hafal detail berapa jumlahnya. Iya. Insya Allah hubungannya dengan kartu tani untuk Guyub Rukun Widya Guyub Rukun hampir semua ditackle kelompok. Bisa selesai di tingkat kelompok dengan bantuan BPP otomatis gitu. Otomatis ya. Nah ini tadi unit usahanya ini tak daftar ini unit usahanya pertama Saprodi ada simpan pinjam uang untuk anggota yang rutin. Iya. Kemudian apalagi Pak Wardoyo? Jasa Alsintan. Jasa Alsintan. Iya. Punya Alsintan juga. Punya ada Alsintan. Kami punya 2 Alsintan. Yang satu adalah swadaya pembelian dari kelompok dan yang kedua itu bantuan baru tahun 2021 kemarin. 21 tahun kemarin berarti. Apa aja itu Pak? Alsintannya apa? Alsintan yang bantuan kemarin Rotari. Traktor Rotari. Iya, traktor untuk lahan kering itu ya. Yang punya sendiri itu yang biasa. Yang punya. Kubota itu punya sendiri. Punya sendiri. Maksudnya beli sendiri apa punya beli sendiri. Pribadi? Beli sendiri. Punya kelompok. Dalam punya kelompok. Pakai termasuk usaha termasuk mesin perontok jagung. Oh, itu, punya traktor 2, mesin perontok jagung 1. Concealer itu ya. Iya betul. Pemipil jagung ya. Itu murni swadaya. Swadaya, dalam arti murni pembelian kelompok. Pembelian pakai kas kelompok. Kelompok betul. Dari keuntungan usaha-usaha yang lain. Iya, dari keuntungan utamanya kemarin dari keuntungan Saprodi. Saprodi. Dan itu jalan nggak banyak, nun sewu banyak kelompok itu yang dapat bantuan terus jadi tangkringan ayam. Mohon maaf, mungkin ada kayak gitu. Kalau di sini bener jalan Pak? Ada betul jalan, alhamdulillah. Itu rutin termasuk mesin pemipil jagung sudah dioperasikan dan ada anggota yang make gitu. Ada iya. Nanti pengelolaannya berarti ada yang operatori dapat keuntungan kemudian kas kelompok masuk juga masuk dipakai. Untuk khusus Alsintan traktor kami ada 2 operator kami yang pembagiannya 40% untuk operator 40% dari pembayaran dari petani ya. Iya. Kemudian yang 60 untuk kas kelompok. 60 untuk kas kelompok. Nanti kalau traktornya rusak macam-macam siapa yang nanggung? Kelompok. Oh, dari uang 60 itu. 40% saja sekarang sulit cari operator loh, Bang. 40% iya sulit susah ya. Mulanya moto kami monggo kepada operator sebelum musim tanam atau musim pengolahan dilaksanakan ya semacam ada saya briefing lah. Yang penting pelayanan petani diutamakan. Karena ya petani yang namanya petani keuangan kan dari penjualan hasil bumi. Nah, untuk itu kita tidak menuntut hasil dalam arti banyaknya uang yang tidak menuntut target gitu ya. Tapi pelayanan ke petani yang jangan sampai ada sawah nggak tertraktor. Betul ya. Nah, jadi semua kelompok itu sawahnya ketika ada deadline musim tanam tanggal sekian harus tutup, traktornya juga harus menyesuaikan gitu ya Pak. Walaupun ada 1-2 laporan dari operator ya yang namanya pelayanan ya Pak. Kadang-kadang ya agak sulit dalam arti tagihannya mereka. Oh, mereka pas nagih ke yang punya tanah yang ditraktorin agak susah. Susah itu ya saya istilahnya
motivasi lah, itu bagian dari usaha kita. Bagaimana ya? Iya. Iya, dengar-dengar punya tim tagih itu ceritanya gimana? Oh iya, khusus tim tagih. Tim tagih simpan pinjam atau saprodi atau apa itu? Untuk tim tagih itu khusus tim tagih untuk saprodi. Pupuk biasanya. Ini aktifnya sebelum kartu tani diberlakukan. Dulu karena sebelum kartu tani diberlakukan, kami kan dari kelompok mudah untuk menebuskan pupuk RDKK yang ada. Karena mereka justru dari tuntutan para petani, permintaan tani, tolonglah kelompok memfasilitasi hubungannya dengan hal tersebut. Karena waktu belum ada kartu tani kan kita masih muda lah. Namun setelah di pemberlakuan kartu tani kan kita ada administrasi khusus untuk itu. Ya. Waktu itu memang kami kategorinya hampir 80% kebutuhan petani Guyub Rukun itu terpenuhi oleh kelompok. Baik itu pupuknya, benihnya, maupun andai kata perlu obat-obatannya. Kami memenuhi dari itu. Iya. Jadi kelompok petani tinggal ke kelompok aja kalau ada permasalahan. Oke, lumayan aktif dan usahanya juga jalan semua ya. Selain itu apalagi Pak usaha kelompoknya? Kan barangkali biasanya kelompok itu kan ada, kalau di desa itu ada lumbung, apa ada nggak di sini? Oh, lumbung ada. Lumbung kelompok juga ada? Lumbung kelompok ada. Kebetulan belum lama, paling seminggu ya, kami jual kami jual gabahnya karena kelompok saya punya rencana membuat gedung pertemuan, sekretariat. Iya. Mau bikin sekretariat khusus bangun ya. Sekarang sudah dimulai, sedang pondasi. Ini itu mutlak dari kas kelompok. Dari kas kelompok. Iya. Dari usaha lumbung itu tadi. Iya. Berarti lumbungnya tiap musim ada orang ngisi, kemudian nanti siapa yang minjem juga dipinjamkan gitu ya. Ada usaha lumbung padi, ada pengelolaan alsintan, ada saprodi, ada apa tadi banyak banget itu, ada simpan pinjam uang juga ya. Iya. Ada pengelolaan jasa dana sosial. Oh, dana sosial, terus alsintan tadi ya. Iya. Dana sosialnya juga. Dan itu semua kami administrasikan sendiri-sendiri, Mas. Maksudnya yang contoh ya, untuk pupuk saya sendiri, untuk kegiatan alsintan, pemasukan pengeluaran alsintan kami juga mempunyai keuangan sendiri. Kecuali dana sosial, karena dana sosial memang awalnya dari anggota untuk anggota memang tersendiri dari awal. Ya. Semua unit usaha itu punya administrasi pembukuan sendiri-sendiri. Termasuk pengelolaannya. Pengelolanya juga sendiri-sendiri masing-masing ya. Cuman tiap ada pertemuan lapanan itu pasti dilaporkan. Laporan pasti itu ya. Keuntungan, kerugian atau segala macam itu laporan kas itu biasa ya, transparan ya semua ya. Termasuk dari kepercayaan anggota kan di situ, Mas. Di situ, kita terbuka. Sekecil apapun yang diperoleh dari kelompok tetap dilaporkan ya. Ya namanya saja Guyub Rukun. Yang penting ayo, walaupun tidak banyak kita rukun, kumpul. Namun yang jelas karena kita sering berkomunikasi, hal sekecil apapun kita bisa selesaikan. Jadi intinya komunikasi melalui pertemuan rutin tadi. Ya. Ngomong-ngomong wilayah sini Siti Adi, kelompok Guyub Rukun ini karakter lahannya ini kan, ini posisi kita di Jalan Dendles ya Pak. Kalau saya di Jalan Puring Gombong. Berarti sebelah utaranya Jalan Dendles. Kurang lebih dari pantai itu sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo. Karakter lahannya kayak gimana ini Pak Ketua kelompok ini? Model lahannya, kemudian permasalahan di sini pertaniannya itu apa, Pak? Untuk kelompok tani Guyub Rukun itu kalau tidak salah ada 41 hektar. 41 hektar terdiri dari lahan basah, lahan kering dan pekarangan. Yang saya ingat saya pekarangan cuma 20 hektar. Pekarangan sekitar rumah saja ya. Lahan kering ada, lahan basah ada. Lahan kering ya kurang lebih 6 hektaran. 6 hektar. Artinya yang ladang ya, maksudnya bukan sawah gitu ya. Iya, bukan sawah ya. Bukan sawah. Kalaupun ditanamin padi gogo biasanya. Betul ya. Dan palawija. Dan palawija. Kalau dulu palawija, namun sekarang
petani saya tertarik jagung, Pak. Jagung. Iya, karena perawatannya mudah, kemudian hasilnya stabil ya. Kalau dulu kan ada kacang, setelah kacang ada kedelai, kedelai baru padi gagah. Putarannya seperti itu. Namun untuk kacang dan kedelai hampir malah ini sekarang kedelai hampir tidak ada yang menanam. Ya. Termasuk ada sawah sebelah utara sana ya, Pak? Utara khusus lahan basah ditanami padi. Dua musim padi berarti? Dua musim, kadang-kadang ya palawija, namun palawija biasanya kedelai, namun untuk Guyub Rukun memang sementara belum ketertarikan kedelai, belum masih kurang, justru jagung yang harganya tinggi. Petani ya realistis juga sih, Pak. Kadang kita diminta untuk tanam kedelai sebanyak-banyak tapi harga murah ya, petani. Petaninya susah ya. Oke, Pak Wardoyo ya. Ini terakhir, Pak Wardoyo, ini jenengan mau nggak mau kelompoknya ini kan sudah menjadi teladan di Kebumen, dinobatkan sebagai kelompok tani teladan, juara 1 lomba kelompok tani se-Kabupaten Kebumen. Ini apa yang bisa dibagikan untuk kelompok-kelompok tani yang lain di tempat sahabat tani sekalian? Kira-kira harus seperti apa yang namanya kelompok yang ideal itu, Pak Wardoyo? Sahabat tani Kebumen yang saya hormati, kalau kelompok tani Guyub Rukun ya standar sajalah. Kami yang jelas pertama hubungannya dengan kelompok itu bisa berjalan secara aktif. Pertama hubungannya dengan pertemuan rutin. Karena dengan pertemuan rutin kita minimal 1 bulan bisa mengevaluasi, mengoreksi kegiatan apa yang sudah dijalankan dan rencana kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Kemudian karena dengan pertemuan rutin itu kan menambah silaturahmi, kedekatan pengurus dengan pengurus, pengurus dengan anggota, dan sebaliknya seperti itu. Jadi dengan komunikasi yang baik ini, insya Allah tidak ada kegiatan yang sulit, tidak ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Dengan semua contoh untuk Guyub Rukun, saya mohon doanya, saya akan membuat sekretariat, insya Allah sudah ada pondasi dan insya Allah kami targetkan bulan Februari sudah selesai. Suatu saat Mas nanti bulan Februari mau ke Guyub Rukun bisa ke sekretariat saya. Itu swadaya, Pak Wardoyo? Swadaya dari dan kelompok. Bisa ya? Insya Allah bisa dengan kebersamaan. Dengan kebersamaan. Iya. Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Luar biasa sahabat tani. Intinya satu, harus ada komunikasi. Komunikasi kelompok melalui pertemuan. Pertemuan rutin. Itu di pertemuan itu banyak hal yang terselesaikan, Wardoyo. Ya? Betul. Antar pengurus kelompok, kemudian kelompok kepada anggota kepada stakeholder yang lain, ke penyuluh, ke desa dan macam-macam bisa diselesaikan di situ. Kemudian kebersamaan harus selalu dibangun. Oke, ada lagi closing statementnya Pak Wardoyo, barangkali mau menyampaikan lagi atau kita tutup? Saya kira cukup. Oh, cukup ya. Terima kasih Pak Wardoyo, mohon maaf sudah mengganggu waktunya sore hari ini. Semoga saja bisa menginspirasi sahabat tani yang lain untuk menggerakkan kelompok taninya menjadi lebih maju. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri, terima kasih. Matur nuwun Pak Wardoyo. Sama-sama. Terima kasih waktunya.